Kabar mengejutkan, teman-teman. Data pajak di Indonesia bocor. Kali ini Direktorat Jenderal Pajak, atau yang biasa kita kenal dengan DJP, jadi korbannya. Bayangkan, data penting jutaan orang yang bayar pajak, seperti nomor NPWP, alamat rumah, bahkan informasi keuangan, kabarnya dicuri dan dijual bebas di internet. Wah, siapa ya pelaku di balik kasus peretasan yang berani ini? Kabar ini tentu saja bikin masyarakat resah. Data yang seharusnya dijaga ketat oleh negara, malah jatuh ke tangan orang jahat. Kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data di Indonesia pun dipertanyakan. DJP harus bekerja keras nih untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Penyelidikan menyeluruh harus segera dilakukan untuk mencari tahu siapa pelakunya dan mencegah hal serupa terjadi lagi. Pertanyaan besar pun muncul. Sanggupkah Indonesia melawan kejahatan di dunia maya yang semakin canggih ini? Bjorka peretas misterius di balik layar. Di tengah ramainya berita pembobolan data DJP, muncul nama Bjorka. Dia mengaku sebagai pelaku pencurian data jutaan wajib pajak. Melalui aplikasi Telegram dan forum online, Bjorka dengan bangganya memamerkan data yang dicurinya. Tidak hanya data DJP, Bjorka juga mengaku telah meretas beberapa situs dan platform penting di Indonesia. Aksinya langsung menarik perhatian publik dan memicu perdebatan di dunia maya. Siapakah Bjorka sebenarnya? Sampai sekarang, identitas asli Bjorka masih menjadi misteri. Dia beroperasi secara diam-diam, menggunakan nama palsu dan teknik canggih untuk menyembunyikan identitasnya. Banyak dugaan bermunculan, tetapi belum ada yang terbukti benar. Ada yang menduga Bjorka adalah kelompok peretas profesional, sementara yang lain menduganya sebagai individu dengan kemampuan teknis yang tinggi. Apapun identitas aslinya, Bjorka telah menjadi ancaman nyata bagi keamanan siber di Indonesia. Jejak digital Bjorka mengungkap identitas sang phantom. Upaya untuk mengungkap siapa Bjorka terus dilakukan. Tim ahli komputer dari berbagai instansi dikerahkan untuk melacak jejak digital peretas misterius ini. Namun, Bjorka bukanlah lawan yang mudah. Dia sangat pandai dalam menyembunyikan identitasnya. Analisis terhadap akun Telegram dan forum online yang digunakan Bjorka memberikan petunjuk awal. Bahasa yang digunakan menunjukkan bahwa Bjorka fasih berbahasa Inggris dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Indonesia. Jejak digital Bjorka juga mengarahkan pada kemungkinan penggunaan VPN dan server proxy untuk menyamarkan lokasi aslinya. Hal ini tentu saja mempersulit upaya pelacakan. Meskipun sulit, bukan berarti tidak mungkin untuk mengungkap identitas Bjorka. Setiap aktivitas di internet pasti meninggalkan jejak. Pertanyaannya, mampukah tim ahli komputer Indonesia lebih cerdik dari Bjorka? Motif di balik serangan siber uang, ideologi, atau sekadar sensasi? Pertanyaan penting lainnya adalah, apa alasan di balik aksi peretasan ini? Apakah Bjorka mengincar keuntungan dengan menjual data curiannya? Atau adakah alasan lain yang lebih rumit? Sebagian orang yakin Bjorka termotivasi oleh uang. Data penting jutaan wajib pajak tentu saja sangat berharga di pasar gelap. Namun, Bjorka membantah tuduhan ini. Dia mengaku aksinya dilatar belakangi oleh alasan lain. Dugaan lain menyebutkan Bjorka adalah bagian dari kelompok aktivis yang ingin menunjukkan kelemahan sistem keamanan siber di Indonesia. Aksi peretasan ini bisa jadi merupakan bentuk protes atau peringatan. Tidak sedikit pula yang menduga Bjorka hanyalah seorang peretas iseng yang ingin mencari sensasi. Apapun alasannya, aksi Bjorka telah menimbulkan dampak serius dan harus diusut tuntas. Dampak peretasan lebih dari sekedar angka. Kebocoran data DJP bukan hanya sekadar angka statistik. Dampaknya sangat nyata dan besar, baik bagi individu maupun negara. Jutaan wajib pajak terancam menjadi korban penipuan, pemerasan, bahkan pencurian identitas. Bayangkan, data pribadi dan keuangan Anda tersebar luas di internet. Siapapun bisa mengaksesnya dan menggunakannya untuk tujuan jahat. Rasa aman dan nyaman pun hilang. Tidak hanya itu, kebocoran data ini juga bisa merugikan negara. Kepercayaan publik terhadap DJP bisa menurun drastis. Akibatnya, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pun bisa terganggu. Di era digital seperti sekarang, data adalah aset berharga yang harus dijaga ketat. Kasus peretasan DJP menjadi peringatan bagi kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan di dunia maya. Kepercayaan publik goyah DJP di persimpangan jalan.
Peretasan data ini menjadi pukulan telak bagi DJP. Lembaga yang bertugas mengelola penerimaan negara ini harus segera mengembalikan kepercayaan publik yang sudah tercoreng. Setelah kejadian ini, DJP dituntut untuk melakukan investigasi internal secara menyeluruh. Identifikasi celah keamanan sistem dan evaluasi protokol keamanan harus dilakukan secara komprehensif. Keterbukaan menjadi kunci penting dalam mengembalikan kepercayaan publik. DJP harus secara terbuka menyampaikan informasi terkait langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dampak peretasan dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pakar keamanan siber dan lembaga penegak hukum, mutlak diperlukan. DJP tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman kejahatan di dunia maya yang semakin kompleks. Menelusuri modus operandi. Bagaimana Bjorka meretas? Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai bagaimana Bjorka bisa membobol sistem keamanan DJP. Namun, beberapa dugaan bermunculan. Salah satu kemungkinannya adalah Bjorka memanfaatkan celah keamanan pada sistem DJP. Serangan jenis ini yang dikenal dengan istilah exploit, memungkinkan peretas untuk masuk ke dalam sistem tanpa perlu mengetahui nama pengguna dan kata sandi. Kemungkinan lain adalah Bjorka menggunakan teknik social engineering, yaitu dengan cara menipu pegawai DJP untuk memberikan akses ke sistem. Misalnya, dengan mengirimkan email phishing yang menyaru sebagai email resmi. Tidak menutup kemungkinan juga Bjorka menggunakan kombinasi berbagai teknik untuk melancarkan aksinya. Apapun metodenya, kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi DJP dan instansi lain untuk terus memperkuat sistem keamanan siber. Keamanan siber nasional, sebuah pertanyaan besar. Kasus peretasan data DJP memunculkan pertanyaan besar tentang keamanan siber di Indonesia. Apakah sistem keamanan siber kita sudah cukup kuat untuk menghadapi ancaman yang semakin canggih? Kejadian ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Peningkatan sistem keamanan siber harus menjadi prioritas utama, tidak hanya bagi instansi pemerintah, tetapi juga swasta dan masyarakat luas. Investasi di bidang keamanan siber, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia, harus ditingkatkan. Peraturan dan penegakan hukum terkait kejahatan siber juga perlu diperkuat. Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak harus bahu-membahu untuk menciptakan dunia digital yang aman dan terpercaya. Mencari dalang di balik Bjorka, benarkah ia bekerja sendiri? Penyelidikan terhadap Bjorka terus berlanjut. Tim ahli komputer bekerja keras untuk mengungkap identitas dan menangkapnya. Namun, pertanyaan besar masih tersisa. Benarkah Bjorka bekerja sendirian? Beberapa pihak meragukan Bjorka adalah pelaku tunggal. Keahlian teknis yang ditunjukkan dan banyaknya data yang dicuri mengindikasikan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Mungkinkah Bjorka adalah bagian dari kelompok peretas profesional? Atau adakah dalang lain di balik layar yang mendanai dan mengarahkan aksinya? Mengungkap motif dan jaringan Bjorka menjadi kunci penting untuk membongkar kasus ini secara tuntas. Penyelidikan yang mendalam dan komprehensif mutlak diperlukan. Misteri belum terpecahkan. Penyelidikan masih berlanjut. Hingga saat ini, misteri di balik Bjorka dan peretasan data DJP masih belum terpecahkan. Penyelidikan masih terus berlanjut, namun belum ada titik terang yang signifikan. Tim ahli komputer terus berupaya melacak keberadaan Bjorka. Jejak digitalnya terus ditelusuri, namun Bjorka tampaknya selalu selangkah lebih maju. Pertanyaan-pertanyaan penting masih belum terjawab. Siapa sebenarnya Bjorka? Apa motif di balik aksinya? Dan siapa saja pihak yang terlibat? Publik menanti jawaban atas misteri ini. Keadilan dan rasa aman harus ditegakkan. Penyelidikan harus terus dilanjutkan hingga tuntas. Tetap waspada, perjalanan panjang melawan kejahatan siber. Kasus Bjorka menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ancaman kejahatan siber benar-benar ada. Perjalanan untuk melawan kejahatan siber masih panjang dan penuh tantangan. Kita tidak boleh lengah. Kewaspadaan dan kesadaran akan pentingnya keamanan siber harus terus ditingkatkan. Lindungi data pribadi dan perangkat digital Anda dengan baik. Laporkan segala bentuk kejahatan siber kepada pihak berwenang. Mari bersama-sama kita ciptakan dunia digital yang aman dan nyaman bagi semua.
Ikuti terus perkembangan kasus Bjorka dan isu-isu terkini seputar keamanan siber hanya di Mata Najwa. Tetap waspada, tetap kritis.